Yang terhormat dan yang kami ta'zimi, narasumber kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustadz Hasin. Yang terhormat dan yang kami muliakan, pembina Umariyah, yang dalam hal ini Mas Muhammad Jibril Nawa. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Ketua Umariyah Muhammad Abul Hisan beserta jajaran pengurus yang lain, segenap peserta seminar pada malam hari ini yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita haturkan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menggiring kita dari alam jahiliyah, alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami sebagai MC pada malam hari ini akan membacakan rentetan acara yang akan kita gelar pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, disusul kemudian dengan sambutan-sambutan. Acara inti pada malam hari ini adalah bedah kitab sekaligus dialog kitab Al-Ma'rifah oleh Syekh Abdul Karim Ar-Rifai, dan penutup akan menjadi acara kita pada malam hari ini sebagai acara terakhir. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara yang akan kita gelar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli sholih wa ala ma nawasalafun sholih bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jami'i ma syai'sidu bil arwan awalan akhiran sabiqan mulahiqan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Menyusul acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan langsung oleh pengurus Umariyah, yang dalam hal ini Ketua Umariyah Al-Ustadz Muhammad Abul Hisan. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sayyid tabi'in. Amma ba'du. Khawdatul muhtaramin, guru kita yang hadir di sini, Mas Jibril Nawawi, dan muhadir kita Ustadz Hasin, seluruh pengurus Umariyah, seluruh panitia acara akhir Umariyah, khususnya Ustadz Badrut Tamam selaku ketua panitia acara ini. Hadirin yang berbahagia, Umariyah adalah komunitas halaqah dan riset ilmiah yang didirikan oleh Mas Muhammad Jibril Nawa bersama Ustadz Anwari pada akhir tahun 1436 Hijriah, sekitar 7 tahun sudah berjalan kegiatan Umariyah. Acara yang dihadiri oleh saudara sekalian diadakan sebagai dari rangkaian acara akhir tahun Umariyah yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, acara pendidikan umum. Untuk tahun ini kami memilih format acara yang belum pernah dilaksanakan oleh Umariyah sebelumnya, yaitu acara bedah kitab yang sedang diikuti oleh saudara sekalian. Acara berikutnya adalah lomba yang insya Allah akan kami mulai besok hari. Hanya saja perlombaan ini diadakan untuk peserta yang terbatas dan tertentu, tidak untuk umum. Disusul dengan acara puncak yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 17 Sya'ban. Pada acara yang secara khusus dihadiri oleh anggota Umariyah ini disusun program baru untuk tahun depan dan digelar pelantikan pengurus baru. Setiap tahun diadakan
penggantian pengurus. Untuk bedah kitab pada malam hari ini, kami memilih kitab Al-Ma'rifah karangan Syekh Abdul Karim Ar-Rifai, mengundang yaitu narasumber Ustadz Hasin sebagai pemateri malam hari ini. Hal itu dikarenakan kami memandang akidah demikian rumit. Bahwa akidah aswaja wajib diketahui dan diyakini setiap muslim. Hanya saja akidah demikian rumit sehingga masyarakat awam membutuhkan suatu penjelasan yang tegas dan lugas tentang akidah mereka. Nah, kitab yang akan dibedah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita semua untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, kami memandang sangat pas kitab ini menjadi pengejawatahan dari akidah aswaja untuk seluruh muslim, khususnya masyarakat awam. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengurusi pengadaan acara ini, yang mana meski saudara sekalian telah disibukkan oleh hal yang lain yang lebih penting. Juga terima kasih kepada pengurus perpus yang juga ikut membantu acara Umariyah ini. Tanpa kekompakan para panitia dan komda sekalian, acara ini akan berjalan sesuai harapan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian atas segala kekurangan. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan acara ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Hanya saja sebagai insan yang dhaif, kekurangan akan selalu menyertai sebagai pelajaran untuk berbenah di masa yang akan datang. Semoga apapun yang kita dapatkan pada acara malam hari ini bisa bermanfaat, berbuah berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dari saya pribadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan 10 Sa'ban 1443 Hijriah, tertanda tangan pengurus Umariyah Ketua Muh Abul Hisan. Terima kasih kami sampaikan. Tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu bedah kitab sekaligus dialog kitab Al-Ma'rifah fi Bayani Aqidatil Muslim di Syekh Abdul Karim Ar-Rifai, yang mana hal ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Badrul Tamam. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Saya sebenarnya sekarang ketua panitia, jadi karena tidak bisa menyampaikan sambutan, maka saya sampaikan terima kasih sudah hadir dan membludak. Sedikit saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Hasin. Beliau dari kota Sampang, kota dalam tanda kutip Sampang. Salah satu alumni Sidogiri, dan sekarang sudah aktif memberikan pelayanan kemasyarakatan di rumah beliau. Tahun 1439-1440 beliau
sempat menjadi guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri, dan alhamdulillah ketika beliau melaksanakan tugas dari pondok ini, beliau berhasil mengislamkan orang murtad. Jadi kontribusi beliau salah satunya adalah berhasil mengislamkan seorang, dia itu Islam, kemudian murtad, kemudian Islam lagi berkat beliau. Lalu sekarang beliau sudah menjadi IAS dan aktif di masyarakat, biasa mengisi pengajian-pengajian di rumah beliau. Jadi satu kampung lain untuk memberikan pengajian kitab. Jadi beliau ke pondok ada, ke masyarakat ada. Jadi kalau boleh saya katakan, jadi apa yang beliau lakukan sekarang sebenarnya adalah bentuk nyata dari slogan khidmah lil ma'had, khidmah lil ummah. Tepuk tangannya dulu yang untuk beliau. Kemudian tema yang kita pelajari dan kita kaji malam ini, dan nanti mungkin kita bisa dialogkan di akhir acara, yaitu tema tentang akidah. Mengapa akidah? Tadi sudah dijelaskan juga di sambutan oleh Ketua Umar ya, bahwa akidah adalah hal yang rumit. Maka perlu sesuatu yang sekiranya bisa menyederhanakan hal rumit itu. Hadirlah kitab ini kemudian. Jadi kalau antum melihat di kitab tersebut, kajiannya daripada kitab-kitab akidah yang lain jauh lebih simpel dan lebih sistematis, tertata dengan rapi. Makanya kita pilih kitab Al-Ma'rifah. Juga yang tidak kalah penting adalah bahwa akidah adalah asas. Akidah adalah fondasi dari semua yang kita lakukan ketika kita sebagai orang muslim. Jadi kalau saya katakan akidah adalah kunci, kontigil, ya. Jadi akidah adalah dasar, dan semua yang kita lakukan di dalam agama Islam itu dibangun di atas dasar akidah. Kalau salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa amalnya orang yang ahli bid'ah itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi sampean mau ahujungnya 100 rakaat, 1000 rakaat, 100.000 rakaat dalam dalam satu malam misalkan, tapi akidah sampean itu melenceng, maka sampean amal itu kemudian menjadi sia-sia. Karena itu penting untuk kita memperteguh akidah. Tapi karena akidah itu adalah rumit, maka kita berusaha mengkaji yang simpel-simpel. Tanpa perlu berlama-lama, karena saya yakin 200 orang yang hadir di sini ini untuk istifadah dari narasumber, maka saya selaku moderator tidak perlu berlama-lama. Mari kita istifadah, kita niat belajar kepada beliau, dan juga tentunya kita niat tabarruk kepada Syekh Abdul Karim Ar-Rifai selaku pengarang kitab Al-Ma'rifah. Kepada Al-Ustaz Hasin, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin mukarram yang kita sama-sama muliakan, kita sama-sama takzimi Syekh Sidogiri, majelis keluarga Sidogiri, khususnya guru kita, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Kiai Haji Fuad Hasan, Allah umrah, semoga diberkahi umurnya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin. Juga guru kita Al-Mukarram Muslim Muhammad Jibril Dawa yang sangat kami muliakan, semoga oleh Allah diberi keberkahan umurnya, amin Allahumma amin. Semua kawan-kawan santri sama seperti saya masih santri, dan alhamdulillah sampai sekarang setiap bulan masih aktif menjadi santri di pondok pesantren Sidogiri. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu berwajah dengan kalian semua. Semoga pertemuan kali ini akan besar dari kami, menjadikan penyebab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan barokah daripada masyayikh Sidogiri, menjadi penyebab kita mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu masyayikh Sidogiri.
menjadi penyebab kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang soleh, takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Karena waktu agak malam ya, dah lama nunggu. Kita tugas daripada guru kita ya, Mas Muhammad Jibril Lawa, disuruh sama-sama belajar untuk bedah kitab Al-Ma'rifah karangan daripada Habib Syekh Al-Mukarram Syekh Abdul Karim Al-Rifai. Namun mungkin sebelum kita membahas tentang materi yang kita akan bahas malam hari ini, alangkah baiknya kita tabarruk dengan membaca atau mengetahui biografi daripada Al-Mukarram, sedikit biografi daripada Al-Mukarram Syekh Abdul Karim Al-Rifai. Beliau di waktu lahir, masa kecilnya beliau sering sakit-sakitan, sampai dibawa oleh orang tuanya berobat ke sana ke sini, namun masih belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya orang tua beliau putus asa karena sudah lelah mencarikan obat untuk anaknya, beliau masih belum diberi kesembuhan. Sampai akhirnya anak tersebut dititipkan kepada ulama yang bernama Syekh Ali. Beliau dititipkan kepada Syekh Ali. Alhamdulillah ketika dititipkan kepada Syekh Ali, beliau sudah Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan. Sampai akhirnya beliau menimba ilmu menjadi murid daripada Syekh Ali. Beliau belajar pada Syekh Ali sampai beliau menjadi guru di majelis ilmu milik daripada Syekh Ali. Kemudian lama beliau mengajar di majelis Syekh Ali. Kemudian beliau minta pamit kepada Syekh Ali untuk berguru kepada Syekh siapa namanya itu, Syekh Badruddin Al-Hasan. Beliau berguru pada Syekh Badruddin Al-Hasan. Kemudian beliau juga berguru kepada Syekh agak lupa saya namanya, Syekh siapa satunya, dan juga berguru kepada Syekh Muhammad Al-Affar. Beliau alhamdulillah dari berguru kepada ulama-ulama soleh, ulama-ulama alim alama, beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ilmunya beliau sehingga beliau menjadi orang yang alim alama. Beliau bukan cuma alim di bidang ilmu syariah, bukan cuma alim di bidang ilmu akidah, tapi beliau juga alim di bidang ilmu modern. Bahkan cita-cita beliau bukan hanya mengajarkan, bukan hanya ingin anak-anak menjadi santri, menjadi alim ilmu syariah, bukan hanya itu. Akan tapi cita-cita beliau juga menginginkan semua santri itu belajar ilmu-ilmu perekonomian termasuk. Pengennya beliau cita-citanya dokter dipegang oleh orang-orang Islam, keluar daripada santri. Pembisnis, keinginan beliau, cita-cita besar beliau pembisnis juga keluar daripada santri. Sampai pada pedagang kecil pun beliau ingin santri yang lebih banyak. Kenapa? Supaya tampak kejujuran Islam, kejujuran santri, kejujuran agama Islam, supaya tampak kepada masyarakat umum, tampak kepada umat, sehingga menarik umat lain untuk masuk cinta dan masuk kepada agama. Itu perjuangan beliau, keinginan beliau. Mungkin yang dipegang beliau mungkin makalah daripada Syekh Imam hadis daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Laisa khairukum man taraka ad-dunya lil akhirah, wala man taraka akhiratahu lid dunyahu, walakin man akhadhahuma kulluhuma dunya." Sabda Nabi. Bukan orang yang terbaik ketika hanya fokus untuk mencari ilmu akhirat saja.
sampai dia meninggalkan dunia. Bukan yang terbaik. Dan juga bukan yang terbaik ketika hanya orang yang menjadi dunia tok sampai meninggalkan agama. Akan tapi orang yang terbaik man aqadahuma kulluhuma dunya. Orang yang sama-sama mengambil kedua-duanya. Makanya kata Imam Syafi'i, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dalam dunia, maka harus mempunyai ilmu dunia. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka harus mempunyai ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat, maka dia harus memiliki ilmu dunia akhirat. Makanya orang-orang yang bodoh tidak memiliki ilmu dunia tidak mungkin sukses di dalam. Itu sejarah daripada beliau. Semoga dengan mengingat sedikit daripada biografi beliau, sejarah beliau, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah seperti beliau. Diberikan pemahaman kitab ini, amin Allahumma. Amin. Diberikan manfaat kitab ini, amin Allahumma. Amin. Langsung kita pindah kepada materinya biar cepat. Buka halaman halaman 20 tentang masalah pembagian hukum aqsamul hukum. Mungkin antum sama-sama tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi hukum menjadi 3 hukum. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum. Kenapa demikian? Karena yang menghukum itu 3 perkara ini. Hakimnya 3 perkara ini. Ada kalanya hakimnya syarak sehingga disebut hukum syar'i. Jadi nisbatnya itu nisbat kepada hakimnya. Ketika yang menghukumi itu adalah adat kebiasaan, maka disebut hukum. Ketika yang menghukumi adalah akal, disebut hukum. Mungkin sampean sama-sama tahu. Apa syar'i? Sebagaimana yang kita pelajari oleh dia dalam kitab usulnya kelas 3 sanawiyah ya. Mulai dari kelas 1, Kitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Itu dinamakan. Adapun adi itu adalah suatu hukum yang dinisbatkan, yang dihukumkan dengan sebab berulang. Kejadiannya berulang, kebiasaan. Adapun akli dinisbatkan kepada akal. Inti dalam kitab ini adalah akli. Kenapa inti dalam akidah adalah akli? Karena tanpa hukum akli kita tidak akan bisa mengkaji akidah dengan hanya fokus dengan misalnya dengan sunnah saja, fokus dengan ayat-ayat saja pemahamannya dalam akidah, fokus pada hadis saja pemahamannya dalam akidah, meninggalkan akal. Contoh yang terjadi kepada kaum Wahabi, Salafi. Beliau hanya fokus kepada nas saja, fokus kepada hadis saja, meninggalkan akal. Benar. Ada yang fokus kepada akal saja, tidak benar. Terjadi kepada kaum akli, disebut dengan juga Mu'tazilah. Beliau hanya fokus kepada akal saja, meninggalkan nas-nas syar'i, sehingga hasil daripada hasil akidah yang didapatkan dengan akal saja, ya akibatnya tidak benar, sesat. Bahkan naudzubillah menyebabkan kita terjerumus kepada kekufuran. Makanya akli dipakai, nas dipakai. Dua-duanya sama-sama dipakai. Makanya kata ulama, tidak akan kita bisa paham ilmu akidah kalau kita tidak tahu pada hukum. Makanya sampai dihukumkan dalam kitab usufinya kan begitu. Mengetahui hukum akal wajib.
Kenapa? Karena mengkaji akidah hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Terus kita pembahasan dalam masalah hukum akal. Suatu hal yang mudah. Hukum akal itu apa? Disebutkan di situ hukum akal. Hukum akal. Hukum akal itu suatu yang dihukumi dengan akal. Namun akalnya bukan akal fasid, akal sahih. Akal sahih seperti apa? Akal yang berlandasan nas syar'i. Tidak bertentangan dengan nas syar'i. Jadi akal berjalan, namun landasan yang dipakai adalah nas syar'i. Tidak mau melangkahi nas. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, al-aqlus salim yahdi ilal khaliqil azim. Akal yang salim, akal yang selamat itu akan menyampaikan kita, menjadi penyebab sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akal yang selamat. Seperti apa akal yang selamat? Al-aqlus salim adalah akal yang dipakai berlandaskan nas syar'i, tidak bertentangan dengan nas syar'i. Itu aklus salim. Adapun hukum dari akal tersebut dibagi oleh ulama menjadi 3 bagian. Ada hukum wajib asli. Kalau masalah hukum syar'i tidak perlu kita bahas. Karena inti dalam pembahasan malam ini adalah akidah. Butuhnya adalah hukum akli. Apa hukum akli? Apa hukum wajib akli? Ma la yatasawwaru. Apa? Ma la yatasawwaru bil akli. Suatu yang dengan tolak ukur akal tidak mungkin tidak. Contoh wujudukum. Adanya Allah itu wajib aklan wajib. Secara akal tidak menerima akal ketika Allah dianggap tidak. Penjelasannya di belakang. Ada hukum muhal. Ma la yatasawwaru bil akli wujudukum. Hukum muhal kebalikannya. Ma la yatasawwaru bil akli wujudukum. Adanya tidak bisa diterima oleh seperti tidak adanya Allah. Itu muhal. Akal wasyar'an. Secara akal muhal. Kenapa secara akal muhal? Karena akal tidak bisa menerima kalau Allah dihukumi tidak. Jelasnya di belakang dalam masalah sifat wujud. Ada jaiz akli, sesuatu yang secara akal ada dan tidak adanya sama-sama mungkin. Kalau pindah hukum apa, pindah contoh dan tidak langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib akli. Jarumnya kecil, lubang jarumnya kecil, yang mau masuk besar. Itu wajib. Ya, muhal akli. Jarum kecil, lubang jarum kecil, yang mau masuk telur. Bisa enggak? Secara akal bisa enggak? Itu muhal. Bisa dibahas? Hukum wajib akli bisa dibahas? Mustahil bisa dibahas? Jaiz bisa? Halaman 20. Masalah qadai'in dan akliin dan mu'tazilah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti dibahas belakang, nanti bahas di iradah. Masalah bahsul ma'rifah ya. Ada Syekh Hasan Genggong pernah mengatakan dalam satu nazam, awal wajibin 'alal mukallafi al-ilmu billahi ta'ala fa'id. Ibn Ruslan juga mengatakan dalam zubatnya, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis. Jadi dikatakan pertama kali yang wajib atas orang mukallaf al-baligh al-aqil, kan begitu kan? Pertama kali yang wajib atas orang mukallaf adalah ma'rifatul ilah. Ma'rifatul ilah. Apa ma'rifah? Disebutkan al-ma'rifah adalah
al-jismul muqabiq an jadihi. Jadi makrifah itu adalah kemantapan, keyakinan yang cocok dengan kenyataan serta keluar daripada dalil atau dihasilkan dengan pakai dalil. Itu makrifah. Wajib. Ya Hasan Genggam mengatakan dalam nazamnya lagi, a'ni bihi malil ilahi yajibu wa ma yajuzu summa ma bidan. Apa yang dimaksud tahu kepada Allah? A'ni bihi malil ilahi yajibu. Kita tahu pada sifat wajib. Wa ma yajuzu, tahu pada yang benar. Wa ma yujidan, dan tahu pada sifat yang muhal berlandaskan dalil-dalil secara nas syar'i dan nas dan kalau tanpa dalil bukan. Artinya kata-kata makrifah kembali lagi pada akal. Kata-kata makrifah adalah ketetapan, keyakinan, ya, kemantapan, ya, keyakinan atau kemantapan yang cocok dengan kenyataan serta ditimbulkan pakai nazar sahih. Kalau tanpa akal namanya mukon atau taklid. Tanpa pakai akal. Bisa dipaham? Lah hukum makrifah tersebut bagaimana? Ulama beda pendapat. Namun jumhurul ulama mengatakan bahwasanya makrifah hukumnya wajib. Makrifah bisa dihasilkan dengan nazar sahih. Tanpa nazar sahih tidak akan hasil yang namanya makrifah. Maka dari itu kata ulama, nazar sahih pun wajib. Bagaimana makalah yang tadi, malaitikul wajib illa bihi, bahwa karena makrifah wajib, maka suatu yang tidak bisa sempurna makrifah kecuali dengan suatu tersebut hukumnya wajib. Apa yang bisa menyempurnakan makrifah, yang bisa menghasilkan makrifah? Nazar sahih. Pakai akal. Namun akal yang dipakai berlandaskan nas syar. Bisa dipaham? Makanya ulama beda pendapat masalah nazar. Bagaimana hukum nazar? Bagaimana hukum orang yang wafat belum sempat bernazar? Bagaimana orang yang wafat tidak pernah mau bernazar? Beda pendapat. Bukan tidak ada. Ada yang mengatakan orang yang hidup setelah orang yang mukallaf, ya, orang yang mukallaf setelah orang tersebut mukallaf, namun ya, waktunya masih sempat untuk bertadabur, artinya waktu setelah mukallaf ada waktu seluas nabur, namun dia tidak mau bernabur, maka bagaimana? Tidak benar. Dia bisa bernabur. Ada yang mengatakan kalau misalnya dia bisa bernabur, namun tidak mau bernabur, kesempatannya untuk bernabur ada. Dia mengatakan tidak dinamakan mukmin sama sekali. Ada yang mengatakan begitu. Kalau misalnya dia mau bernabur, mukmin muhaqqaq, mukmin kamil. Ada yang mengatakan tidak, kecuali apabila dia ahliyatul fahmi lima. Kecuali apabila dia paham atau ahli dalam memahami nazar sahih. Tidak pendapat. Intinya untuk masalah iman, apakah mau iman kita diperkhilafkan oleh ulama? Apakah mau? Tidak. Kalau masalah iman yang begitu penting menjadi dasar agama kita, iman kan dasar agama kita, sehingga tanpa iman salat dasar, puasa dasar, iman dasar. Iman dasar. Kalau dasarnya kita kokoh,
Diperselisihkan oleh ulama, ada yang mengatakan mukmin, kemudian tapi ada yang mengatakan mukmin tapi asi. Apakah mau demikian? Mau? Kalau masalah dasar daripada agama, dasar yang nanti menjadi pertanggungjawaban kita di Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dasar yang akan menjadi penyebab kita selamat atau tidaknya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi dilepaskan. Harus kokoh, fondasinya harus kokoh. Jangan sampai diperselisihkan oleh harus dasar. Dasar. Nah, pengen tidak diperselisihkan oleh ulama, bagaimana? Harus makrifah, harus bernazar. Makanya barang siapa yang masih belum bernazar, bernazarlah. Mumpung oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk bernazar. Jadi paham ya? Jadi paham masalah makrifah? Tidak pada hukum wajib. Masalah sifat wajib. Ini soalnya agak tebal, harus singkat. Kalau tidak singkat tidak akan selesai. Masalah sifat-sifat wajib perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Mohon maaf, ini masalah iman terlebih dahulu ya. Masalah iman ada di sini ya. Masalah iman, bahasa iman. Iman. Halaman 28. Masalah iman halaman 28. Kalau masalah rukun iman semuanya juga tahu, kan? Nah, tidak usah dijelaskan kan begitu kan? Namun yang dimaksud iman apa? Iman kepada Allah, apa yang dimaksud iman kepada Allah? Kalau iman sendiri ditafsiri diberi takrif oleh ulama, at-tasdiqul jazim bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman at-tasdiqul jazim bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembenaran yang mantap, bukan ragu-ragu, dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu ada 6 kan sudah jelas. Ya sekarang yang dimaksud iman kepada Allah itu, kata ulama, yang dimaksud iman kepada Allah dijelaskan oleh ulama adalah tanzih, ya, tanzih dan isbat, menyucikan Allah dari semua musyabahah, menyucikan Allah dari semua yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, amma la yaliqu bihi, tanzih, dan menetapkan semua sifat kesempurnaan, semua yang harus ditetapkan kepada Allah Subhanahu, itu adalah mana iman kepada Allah. Tanzih dan penetapan tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan memahami sifat-sifat Allah, memakai dan memakai syarat. Itu adalah iman kepada masalah pada malaikat. Intinya bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman kepada semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kepada malaikat, begitu juga. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat Allah, disampaikan tentang masalah kitab-kitab Allah, kita harus iman. Tidak ada keraguan sama sekali. Sedikit masalah iman, langsung kita pindah pembahasan dan masalah sifat wajib. Perlu kita ketahui dan juga kita pernah pelajari. Mungkin insyaallah masih lebih banyak sampean yang lebih tahu insyaallah. Nah, sampean masih hangat-hangatnya, baru ini kan selesai kan, ujian baru kan selesai, masih hangat sih ya. Kalau saya sudah lama, tahun kemarin masih di sini ya, di sini. Sudah 1 tahun lewat sih. Agak basi, tapi semoga berkah. Terus pindah kepada sifat wujud.
Sifat wujud oleh ulama dinamakan sifat nafsiyah, ya kan? Apa sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah sifatun ghairu mawjudatin fitrat. Yang dimaksud sifatun ghairu mawjudatin fitrat, sifat yang tidak menetap pada mada. Yang mana sifat tersebut ya, sifat tersebut ghairu mawjudatin fitrat, sifat yang tidak menetap pada zat, namun sifat tersebut ada selama zat itu. Makanya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan, oh wujud bukan sifat, tapi memang ainul zat, Asy'ari. Ada yang mengatakan, Imam Ar-Razi dan pengikutnya mengatakan sifat wujud termasuk sifat, karena masuk suatu yang tambah pada zat, begitu kan? Zaidah ala zat, maka masuk sifat. Namun kata Imam Asy'ari, meskipun sifat wujud tersebut ainul zat, tapi apabila dikatakan bahwasanya Allah, dikatakan pada Allah atas sifat, maka secara lafaz tidak masalah. Dengan dikatakan Allah mau, sehingga ada pertemuan antara Imam Asy'ari dan Imam Ar-Razi di sifat. Dan bukti daripada Allah itu ada. Sampean untuk memahami kitab dan bakok wujud ya, dan itu sifat wajibun wujud, wajibun Allah wajibun. Bukti daripada Allah wajibun wujud, kata-kata wajibun wujud apa? Tidak pernah tidak wajibun wujud, tidak pernah tidak awalan, tidak pernah di akhir, tidak pernah tidak ada. Artinya tidak ada awal, tidak ada wajibun wujud. Itu kata-kata wajibun wujud. Bukti bahwasanya Allah wajibul wujud, artinya kita. Andaikan Allah tidak ada, maka kita tidak ada. Andaikan Allah tidak ada, kita tidak akan. Karena adanya kita menunjukkan bahwasanya kita ada yang mengatakan, bukan ada dengan sendiri. Kalau kita berpikir pada diri kita, bukan pada keadaan kita, apakah kita ada yang mengadakan tidak, bukan masalah itu. Tapi masalah keadaan adanya kita. Kita sudah ada, ya. Pertanyaannya sedang bisa apa? Adanya sampean, siapa yang mengadakan? Orang tua. Kan begitu, secara dasar wis. Yang mengadakan kita orang tua. Oleh nak kerja ben mampu. Ngantung sang bulan, alhamdulillah lah. Bukan orang tua kita. Kenapa? Suatu bukti. Andaikan orang tua kita yang mengadakan kita, yang menciptakan kita dengan cara kerja dia, maka pasti orang tua kita bisa menentukan kita seperti apa. Kok mentau kebayang nabi yang pertama diurangnya. Kalau saya bisa membuat anak sendiri, ya bagaimana? Tak keluar dengan saya. Ya kan? Yang antum tidak. Pasti yang tahu. Ternyata hasilnya tidak tahu. Laki tak tahu, bini tak tahu. Apakah anak sampai nanti laki-laki? Tak tahu. Apakah perempuan? Tidak tahu. Apakah lengkap anggotanya? Tidak tahu. Apakah buta? Tidak tahu. Hanya orang tua kita melakukan wasail, menjadi perantara. Dan kerja keluar tak tahu, pak keluar. Alhamdulillah anak lahir tepat ke laki. Berarti orang tua kita bukan menciptakan, hanya menerima pemberian. Satu. Jelas. Oh bukan Allah misalnya. Itu emang adatnya kalau misalnya orang-orang ada orang laki-laki agak ajak perempuan, bercanda dengan perempuan, ngantung itu sudah kebiasaan. Akhirnya seperti itu kebiasaan. Kalau emang kebiasaan tanpa ada yang menciptakan, tanpa ada yang menentukan, pasti
tidak akan berbeda. Ada yang sama. Karena kemungkinan kebiasaan. Kadang-kala sama, kadang-kala berbeda. Toh bukti nyata. Apalagi pada muka, jari, cap jari. Sedunia, kan sepatu. Gak ada yang sama. Iya kan? Cap jari. Terus apalagi mata itu? Ya itu wis. Cap jari gak ada yang sama. Tentang di pondok kalau cap jari set keluarnya sampian, tidak akan keluar ini. Tidak akan keluar mutilator, tidak akan. Kalau sampian yang sidik jari keluarnya sampian. Berarti sidik jarinya pun tidak sama. Kalau sidik jarinya tidak ada yang sama, berarti bukan kebetulan. Tapi ada yang menentukan. Oh ini sidik jarinya seperti ini. Ini akan dibuat sidik jarinya seperti ini. Itu bukti. Dan nyata itu fakta. Menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita, yang mengadakan kita. Kalau yang mengadakan tidak ada, tidak akan bisa ada. Dengan kita buktinya, nyatanya ada di sini begitu. Semuanya ada. Jadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dipaham? Jelas? Itu masalah sifat wujud. Kalau Allah wajibul wujud, berarti muhal secara otomatis. Kalau wajibul wujud, muhal jelas. Jelas. Itu bukti daripada sifat wujud. Terus pindah kepada sifat tidak. Sifat tidak. Allah itu sifat kita. Tadi disampaikan kalau wajibul wujud berarti wajib kita. Kalau wajibul wujud berarti wajib baqa. Apa kita? La awwalah liwujudihi. Baqa la akhirah liwujudihi. Tidak akan pernah tidak ada. Awalnya tidak ada. Memang tidak pernah tidak ada. Jadi Allah tidak ada awal. Bukti. Kalau Allah ada awal, maka efeknya akan terjadi dua. Apa? Apa? Darurat. Apa darurat? Dor itu adalah buntar. Gampangnya begitu. Dor itu bundar. Tidak ada ujungnya. Betul. Anggaplah begitu. Zaid punya anak Zainab. Zainab melahirkan Hindun. Hindun anaknya Zaid. Atau kalau dua, Zaid punya anak Hindun. Hindun melahirkan Zainab. Zaid. Zaid melahirkan Hindun. Bisa tidak? Mungkin tidak? Tidak. Daur wahad. Tidak mungkin ada anak melahirkan bapak. Ada? Kalau muka lebih tua bukan melahirkan. Ya, sudah biasa kan. Saya lebih tua dari bapak saya mukanya. Pernah sampai kepolot. Paham kepolot? Tukar. Saya bawa mbak saya sudah punya suami. Perkisaran sekarang umur 35. Saya mati. Kata teman mbak saya, orang tua. Itu sudah masalah muka, kan tidak Allah menentukan begitu. Kan begitu. Ini adalah anak melahirkan bapak. Tidak mau begitu juga. Itu betul. Jadi Allah ada. Misalnya yang melahirkan Allah siapa? Hindun. Semisal. Yang melahirkan Hindun Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masa belum ada sudah mau mengadakan? Oh enggak, adanya barengan. Kalau adanya barengan tidak ada. Bisa mengadakan antara satu dan lain. Jelas? Tapi itu muhal.
Tasansul bagaimana? Tasansul ada yang mengadakan terus ada sampai tidak ada ujungnya, sampai fil azal. Kenapa tasansul muhal? Kalau misalnya yang ada yang Allah, ada yang mengadakan, terus tidak ada ujungnya sampai fil azal, maka fil azal akan bertemu dua yang tidak mungkin. Dua perkara yang berlawanan. Apa saja? Ada dan tidak adanya bersama. Karena ditentukan fil azal. Fil azal ditentukan sebelum ada. Terus di situ fil azal adanya mulai fil azal. Yang belakang adanya mulai fil azal. Ini fil azal sudah ada tapi masih tidak ada. Bisa nggak? Ada tidak ada bergabung? Tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, berarti tasansul muhal. Bakat tasansul muhal? Bakat. Kenapa bakat? Ya sudah digaji Ustaz. Bakat kan? Tasansul muhal. Dur muhal. Kalau dur dan tasansul muhal berarti wajib. Apa? Wajib? Kalau dur dan tasansul muhal berarti wajib kita. Itu kalau dipahami dengan bakat. Dipahami dengan pakai dalilnya wujud sama. Kalau wajibul wujud sudah jelas wajib kita. Wajibul wujud jelas wajib bah. Demikian juga dengan sifat bako. Bako dan idam termasuk sifat salbiyah. Apa? Sifat yang membuang semua yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hudus tidak pantas. Wahai. Jelas? Tanah yang wajib adalah bako dan di. Jelas? Jelas? Dan pada sifat mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadis. Allah tidak sama dengan yang lain. Allah tidak sama dengan yang lain. Jadi yang dipakai oleh ulama bahwasanya kata-kata Allah bersama harus kita. Bukan pemahamannya Allah di langit. Bukan. Paling tidak kita lihat. Tapi kenapa? Kalau bilang di atas sama dengan lampu. Lampu di mana? Sama-sama di atas. Kalau sama dengan yang baru, semua yang bersifatan dengan sifat yang baru pasti semua yang bersifat dengan sifat yang baru pasti tak mungkin. Sifatnya baru berarti yang disifati juga Allah. Ketika Allah dihukumi idam, mohon sebagaimana tadi kan terjadi dua, daur dan dasan. Makanya Allah muhal mukhalafah. Karena kalau tidak mukhalafah akan tapi mumasalah dengan yang baru, maka pasti dihukumi baru. Tidak mungkin kita. Kulmai bima kita sebut hadis bahwa hadis. Setiap yang bersifat dengan sifat hawadis maka jelas itu masalah mukhalafah. Sikat pindah kepada sifat qiyamah bin nafsi. Sama sih. Kira singkatnya begitu. Qiyamah bin nafsi Allah tidak butuh maka Qiyamah bin nafsi Allah tidak butuh pada mukhas. Kenapa? Kalau butuh pada tempat otomatis adanya pasti sebelum tempat. Saya duduk di sini, ya. Duduk saya. Saya duduk lebih dulu mana Anda duduknya saya dan kursinya? Kursinya. Kalau duduk sebelum ada kursinya, betul. Duduk tanpa kursi, apa yang seperti apa? Tidak sama ada itu. Duduk separuh, tidak ada kursinya, bukan duduk. Artinya kalau Allah ada tempat, pasti adanya setelah adanya tempat.
Tempatnya ada dulu, baru Allah ada. Sebelum adanya tempat dari mana? Tidak ada sih. Harus tempat dulu. Kalau emang ada tempat. Ketika Allah ada tempatnya baru. Karena adanya. Setelah adanya tempat. Sedangkan Allah baru terjadi kebatur kesan. Jelas. Mukhassis. Allah qiyamuh bin nafsi. Tidak butuh pada mukhassis. Apa mukhassis? Yang menentu. Yang menentu. Menentukan itu ada. Menentukan itu begini. Menentukan itu begitu. Kalau ada yang menentukan sama dengan yang tadi. Pasti adanya sesudah adanya, sesudah adanya yang menentu ada. Baru. Karena Allah wajib. Itu masalah ya waktu. Paham? Bisa dipahamkan? Masalah wahdaniyah. Wahdah. Ini saya kalau sifat satu persatu dari sifat ya. Wahdaniyah. Allah Ta'ala satu. Bidzat satu. Bisifat satu. Bil af'al satu. Bidzat Allah satu. Muttasilan atau muttasilan. Apa kata-kata muttasilan atau muttasilan? Allah bidzat satu. Muttasilan. Dan Allah tidak tersusun dari ajza. Kalau kita kan ada ajzanya. Mata ada. Hidung ada. Tangan ada. Kepala ada. Ini ada. Allah tidak tersusun. Berarti benar? Tidak. Bagaimana? Tidak. Seperti apa? Tidak seperti apa. Karena Allah Maha la. Itu makna wahdaniyat fit. Pengertian wahdaniyat fit. Fidat muttasilah. Kam muttasil fidat wahad. Wahdaniyat fidat muttasilah. Tidak ada dat lain yang menyamai adatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dijelaskan dalam sifat memakai apa? Mukhalafatul hawa. Jadi muttasilan, munfasilan. Munfasilan tidak ada dat lain yang sama dengan dat Allah Subhanahu. Allah wahdaniyat fidat fi sifat muttasilan. Allah tidak mempunyai dua sifat yang ganda. Kenapa? Kalau mempunyai dua sifat yang ganda, maka terjadi tafsir. Iradat dua. Iradatnya satu menentukan ini, satunya menentukan ini. Asal saja. Iradat satunya menentukan presentasi. Tangan bisa. Tidak akan ada jadi sebelumnya. Bukti nanti. Intinya sifat muttasilah. Wahdaniyat sifat muttasilah. Allah mempunyai satu sifat. Tidak ada sifat Allah yang ganda. Jelas? Allah wahdaniyat sifat munfasilah. Tidak ada dat lain yang punya sifat sama dengan Allah wahdaniyat fil af'al. Tidak ada satupun yang mempunyai pekerjaan. Saya mesti semuanya adalah pekerjaan Allah. Pertanyaan, kalau semuanya pekerjaan Allah, ya, tidak ada satupun yang mempunyai pekerjaan, ya kenapa orang-orang yang dimaksiatkan semuanya pekerjaan milik Allah? Namun tidak boleh menisbatkan suatu pekerjaan jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika suatu yang jelek disebutkan kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, kenapa ahli maksiat masih disiksa? Orang yang judi disiksa, orang yang ngicok, maling disiksa. Kelak si Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Mubasyarahnya itu. Yang bermaksiat, yaitu yang mubasyarah dengan pekerjaan maksiat itu.
Pekerjaannya semuanya milik Allah. Buktinya, coba sampean sadari apa pekerjaan sampean dalam diri sampean sendiri? Ada enggak? Sampean mulai kecil, besar, siapa yang menambah tingginya? Apakah sampean? Atau raja hidup? Kan begitu kan? Rambutnya raja panjang. Nggak tahu nambah berapa senti atau panjangnya berapa, sama-sama nggak tahu. Sampean berkedip. Pekerjaan siapa? Buktinya, saya minta sampean jangan berkedip 1 jam, bisa nggak? Nggak bisa. Tahu-tahu berkedip. Kalau emang berkedip pekerjaan sampean, otomatis sampean bisa menentukan. Betul. Bila dia ketemu atau bila tak ketemu, otomatis bisa menentukan. Ternyata tidak bisa. Kita hanya menjalankan hidupnya Allah, pekerjaan Allah, idhar pada pekerjaan Allah. Ngentut bisa. Yang kamu bukan. Buktinya, coba sampean ngentut ketika sampean tidak pengen ngentut. Artinya tak cukup tok, bisa. Tak bisa. Badan meninggal tok. Atau jangan ngentut ketika kita pengen ngentut. Bisa. Orang Madura, kerennya mereka tok jong, paling makai sampai sekeling pakun ngaltok. Orang Madura kan begitu. Kerennya mereka tok, paling sekeling pakun ngaltok. Tahan tak bisa. Pun tuas. Artinya kita tidak bisa menentukan atau kita tidak bisa apa-apa pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Bergerak. Pekerjaan siapa? Oh tidak, pekerjaan saya. Ini. Waktu sampean sehat bisa. Tapi ketika Allah SWT cabut 1 urat daripada tangan kita, apakah kita bisa bergerak? Bisa. Jadi bergerak bukan pekerjaan saya. Semua aja dah pemberian Allah. Semuanya adalah pekerjaan Allah. Kita hanya menjalankan yang Allah kerjakan pada kita. Jelas? Buktinya bahwasanya Allah wahdaniyat. Bisa dipahamkan wahdaniyat kan? Mulai fikdat sifat tilafan bisa dipaham. Buktinya bahwasanya Allah wahdaniyat. Kalau dalam Al-Quran, "Lau kana fihi ma alihatan lafasadata." Andaikan ada 2 Tuhan, maka akan susah. Itu kata Al-Quran. Nasyari'nya. Kalau kata aklinya, dijelaskan dalam kitab Sufi, kitab-kitab yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah Subhanahu ada yang menyamai dalam sifat ketuhanannya, ada 2 Tuhan yang sama, maka niscaya bumi tidak akan ada. Niscaya kita tidak akan ada. Kenapa demikian? Karena kalau 2 Tuhan, kan kalau Tuhan sifatnya sama. Kalau Tuhan wajib bersifat dengan sifat-sifat yang ada tersebut. 20 sifat wajib. Kalau pengen dinamakan Tuhan, yang dinamakan Tuhan, ya dat yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Makanya kalau kata ulama ada yang mengatakan al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin halikun wa kullu halikin laisa bilah. Alam pasti berubah. Yang berubah baru. Yang baru rusak. Yang rusak bukan Tuhan. Yang tidak rusak dan yang bersifat dengan sifat 20. Makanya kalau ada 2 Tuhan, ada 2 adat yang bersifat dengan sifat yang 20 tersebut, misal, maka saya begitu. Kenapa? Sama-sama punya kudrat, sama-sama punya iradah. Kudrat satunya menciptakan,
Satunya menjadikan. Akan ada tidak umi? Satunya membuat bumi. Satunya menjadikan bumi. Ada tidak umi? Tidak ada. Atau sama-sama pengen menciptakan. Pengen mencipta. Kalau sama-sama pengen menciptakan, maka akan terjadi, kata ulama dalam kitab Tusukinya sebagaimana yang kita pelajari, akan terjadi muasir 1, 2 asar. Muasir 2, 1 asar. Artinya yang diciptakan 1, yang diciptakan 2. Yang membekasi 1, yang membekasi 2, bekasnya 1. Contoh gamblangnya begini. Kalau saya duduk di sini, ya, saya duduk kemudian berdiri, ada bekasnya enggak? Ada bekasnya. Contoh, ada bekas saya duduk. Apakah mungkin di sini ini bekasnya 2 orang? Tidak mungkin. Oh enggak, ketika diganti nanti ada bekas lain. Itu bekas antum, bukan bekas saya. Bekas saya yang di sini. Ketika antum yang ganti, berarti tidak ada bekas antum. Tidak akan bisa ada 2 bekas dalam 2 materi. Jelas? Kalau misalnya separuh-separuh di sini, berarti ada yang atas. Satunya tidak bisa menciptakan separuhnya. Satunya tidak akan bisa menciptakan separuhnya. Itu atas. Jelas? Jelas? Kalau mufakat sama-sama ingin menciptakan, yaitu 2 muasir, 1 asar. Mustahil. Sampai titik pada ujung. Bekasnya siapa? Pennya sampean 1. Kalau misalnya di titik lagi, ya bekasnya satunya di bawahnya, satunya di atasnya. Tidak mungkin tetap 1 bekas tersebut. Kalau titik 2 kali, 2 lagi bekasnya 2. Namun tidak kelihatan. Di atas dan di bawah. Kalau misalnya 2 kali di titik, namun bekasnya 1, tidak mungkin. Padahal pen tak dapat. Pen apa? Pen mati. Artinya Tuhan satunya tidak kuasa. Kalau Tuhan satunya tidak kuasa, satunya pasti tidak kuasa. Kayak sifatnya sama, mustahil. Jelas? Jelas? Itu bukti bahwasanya Allah wahid. Ya buktinya kita ada, buminya ada, semuanya ada, yang terlihat ada, menunjukkan bahwasanya Tuhan itu satu. Allah Maha Esa. Jelas? Jelas? Bisa dipaham? Pindah kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifatun mawjudatin. Sifatun mawjudatun. Sifat yang melekat pada sifat yang melekat pada ilmu. Terus ilmu hanya sama beserta Allah wajib kudrat, Allah wajib iradah. Jelas? Halaman berapa di situ? 9? 49. Allah wajib kudrat, Allah wajib iradah. Wajib kudrat, wajib iradah. Pertama, kita kembali pada hubungan itu. Hubungannya kudrat dan iradat adalah mungkin, ya kan? Suatu yang mungkin. Artinya Allah kudrat pada suatu yang mungkin. Dan paham takluk hubungan atau pekerjaan daripada sifat tersebut. Sifat itu ada sifat yang mempunyai pekerjaan, ada sifat yang tidak mempunyai pekerjaan. Artinya pekerjaan. Kudrat membuat, kuasa. Hanya kita kuasa. Kami bisa Ustaz Badrun ini bisa. Ya, harus ada yang dibisakan. Bisa apa? Begitu dah. Tapi bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Ya bukan bisa. Namanya tidak bisa. Kalau bisa harus ada yang dibisa. Yang dibisakan. Begitu. Nah, sifat yang punya pekerjaan. Kudrat.
iradat. Hubungannya pada mungkin. Kenapa cuma mungkinat? Kenapa kok tidak wajibat? Kenapa kok tidak pada jaizah? Pada apa? Mustahilat. Kenapa hanya mungkinat? Kalau misalnya kudratnya Allah berhubungan kepada mungkin, kepada wajibat, maka pasti niscaya akan terjadi Allah bisa mentiadakan pada dirinya sendiri. Kalau bisa mentiadakan pada dirinya sendiri, berarti adanya Allah tidak wajib karena bisa ditiadakan. Makanya mustahil berhubungan dengan sifat wajib. Jelas. Begitu juga apabila berhubungan dengan sifat-sifat jelas. Lang qalabal wajib wal mustahil ilal jaiz. Allah Ta'ala begitu. Apabila berhubungan dengan sifat wajib, sifat mustahil, maka yang wajib dan yang mustahil akan berubah menjadi jaiz. Artinya kalau bersifatan dengan yang wajib, Allah wajib wujud, bersifatan berhubungan dengan wujudnya Allah, bisa mentiadakan wujudnya Allah, maka wujudnya berarti tidak wajib, akan menjadi benar. Sedangkan wujud Allah di depan sudah kita kaji wajib, berarti mustahil kalau kudrat berhubungan dengan sifat. Makanya ada pertanyaan biasanya, Rasul, apakah bisa Allah membuat gunung sehingga Allah sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Itu bukan suatu hal yang benar, bukan suatu hal yang mungkin. Bisa apa enggak? Bukan masalah bisa tidak bisanya, sampai waras apa enggak. Wah begitu, itu tidak mungkin. Kalau tidak mungkin bukan hubungan kod. Tapi kalau mananya harus yang mungkin akan dibahas. Jelas, tidak boleh dijawab, sampai waras. Tak bisa, berarti apa? Kalau dijawab begitu. Bisa, oh berarti apa? Bisa nafas, tak bisa? Tak bisa nafas. Iya kan? Jawabannya bagaimana? Rasa apa? Perlu diginikan. Takut setengah 12. Jelas? Jadi kudrat dan iradat berhubungan dengan suatu yang ta'alluqnya kudrat. Kalau di situ banyak ada ta'alluq qabdah kan begitu kan. Namun diringkas oleh ulama menjadi 2 ta'alluq. Ini begitu. Akan mantap sebulan. Ta'alluq qabdah, ta'alluq bil fi'li, ta'alluq qabdah itu. Namun semuanya diringkas oleh ulama menjadi 2 ta'alluq. Jadi ta'alluq qudrah dan iradah menjadi 2 ta'alluq. Suluhi dan tanjih. Suluhi qadim dan tanjih qadim. Suluhi qadim dan tanjih qadim. Ada yang mengatakan tanpa ada tanjih hadisnya, Ustaz. Kalau menurut ulama yang mengatakan ada tanjisi hadisnya berarti ada 3. Namun yang kuat, kenapa tanjisi hadis itu adalah idhar tanjisi qadim. Jadi idharu tanjisi qadim, menampakkan apa yang Allah takdirkan di zaman dahulu. Apa suluhi itu? Kepantasan. Jadi ta'alluq iradat, ta'alluq tanjisi suluhi qadim apa? Dulu fil azal. Ustaz ya. Fil azal. Kita mungkin suluhi kepantasan. Misalnya ini siapa namanya ini? Siapa? Taufikur Rahman. Taufikur Rahman. Semoga alim. Taufikur Rahman. Ini fil azal mungkin oleh Allah ditentukan untuk menjadi orang yang paling tinggi.
bahkan tingginya sampai melebihi tower. Mungkin apa tidak? Mungkin juga oleh Allah dijadikan orang yang pendek sampai lebih pendek daripada ini. Mungkin apa tidak? Mungkin. Mungkin juga diciptakan seperti itu. Fil asal. Qabla wujud. Jelas? Mungkin oleh Allah ini Taufikur Rahman dijadikan menjadi orang yang wali, menjadi ulama besar. Mungkin apa tidak? Mungkin juga dijadikan menjadi orang petani. Mungkin apa tidak? Mungkin. Itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditentukan itu sudah. Ketika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya tanjizul qadir. Tentang Allah tetap bil azal, la awla. Kemudian oleh Allah ditentukan Taufikur Rahman, tentuan Allah. Kan menjadi orang yang seperti ini, orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, orangnya agak tampan. Orangnya sekarang ditentukan belajar di Sidogiri. Terus umurnya sekian, lahir di tempat ini, lahir dari orang tua ini, lahir daripada ibu ini, lahir dari bapak ini, ditentukan Allah Subhanahu fil azal. Fil azal, sebelum dia lahir, sebelum dia diciptakan, itu namanya tanjizih hadis. Kemudian tampak sekarang seperti ini. Lain idhar, itu tanjizih hadis. Ketika ditampakkan tanjizih hadis. Makanya kata ulama, ya dua saja cukup. Kenapa? Karena tanjizih hadis adalah idhar daripada penentuan Allah tanjizih hadis. Jelas. Jelas. Di idharu fikih. Tanjizih. Jadi tidak perlu tanjizih hadis ke teman-teman. Jangan ini kan tidak perlu tanjizih hadis. Kenapa? Karena cukup dengan tanjizih qadir. Dan tanjizih hadis adalah hasil daripada tanjizih qadir. Jelas? Jelas. Itu ringkasan. Kadang kalau saya masih belajar dulu, mak punya ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah. Setelah ta'alluq qabdah, ternyata di bawahnya ada ta'alluq qabdah. Apa bedanya? Puyeng saya dulu. Waktu saya 3 sanawiyahnya puyeng. Bahkan khawatir ini tak lulus. Kenapa? Karena pusing dengan ta'alluq qabdah. Karena banyak. Tapi alhamdulillah ketika sedikit demi sedikit belajar, berarti ini pesan ulama ketika dikaji, karena ada ulama ini katakan di kitab kelas 6-nya juga ada. Apa gitu awam. Ternyata ada 2. Dia mengatakan ada 2. Jelas? Qudrah dan iradah. Qudrah yang mencipta, iradah yang menentu. Jelas? Jelas? Bukti bahwasanya Allah Ta'ala qudrah dan iradah, ya adanya kita. Adanya kita menjadi bukti bahwasanya Allah qudrah. Kalau tidak qudrah, tidak mungkin menciptakan. Sampean dananya Taufikur Rahman. Lagi-lagi Taufikur Rahman. Sampean bisa ndak buat mobil? Tak bisa. Ada enggak mobil ciptaan di sampean? Ya enggak ada. Karena enggak bisa. Yang bisa nulis. Ada enggak bisa sampean? Itu bukti bahwasanya dia bisa nulis. Dan sekarang ciptaannya ada. Tadi menunjukkan bahwasanya Allah qudrah. Kalau tidak qudrah tidak akan ada ciptaan. Bagaimana mau buat sesuatu yang tidak bisa? Membuat tidak bisa, mau buat tak jadi. Tak akan jadi. Banyak saya pernah dulu. Dan kesenangan saya pribadi, meskipun laki-laki, karena ada tetangga saya yang tukang hias. Saya dulu masih kecil belajar hias.
Kalau teman saya, atau tetangga saya menghias kemantenan itu cantik. Waktu tak perlunya itu. Tapi ketika saya yang menghias nyoba adik saya nyendelon deh. Dimarahi sama ibu dulu. Mencukur juga. Ya enggak bisa. Nyukur adik saya, bukan cuma rambutnya yang ikut, kulitnya juga ikut. Kenapa? Karena tidak bisa. Ya. Jadi sekarang tampaknya sekarang menjadi bukti bahwasanya Allah pun tampaknya sekarang menjadi bukti bahwasanya Allah pun tampaknya sekarang juga menjadi bukti bahwasanya Allah jelas itu bukti daripada sifat kudrah. Dan lain lagi firman Allah wa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Nama ruhi itu harus dikatakan yahulahu kum. Jadi la kudrah kira-kira ilmu. Allah Ta'ala ilmu. Lah kalau ilmu hubungannya kepada wajibat ya bisa mustahil. Kenapa? Karena Allah tahu bahwasanya Allah wajib wujud. Allah tahu bahwasanya Allah muhal ada. Gangguan. Alhamdulillah masih belum punya. Allah tahu bahwasanya Allah wajib wujud. Allah tahu bahwasanya Allah wajib kita. Allah tahu bahwasanya Allah wajib dapat. Dan tanduknya kudrah juga pada wajibat. Mustahilat begitu juga. Allah tahu bahwasanya Allah muhal ada. Jelas? Mustahil. Allah tahu bahwasanya Allah muhal berkaitan dengan sifat-sifat mustahil, berhubungan dengan mustahilat, berhubungan dengan wajibat, berhubungan dengan diri. Semua yang benar ada, Allah tahu. Semua yang benar ada, benar tidak ada, Allah tahu. Kita Allah tahu. Dimanapun Allah tahu. Dalam bumi, di luar bumi Allah tahu. Allah tahu bahwasanya Allah benar menciptakan antum tinggi, tahu bahwasanya Allah benar menciptakan antum. Jelas? Jelas? Bukti bahwasanya Allah ilmu, ya kita juga. Kalau enggak tahu, gimana mau bunga? Kan begitu. Enggak tahu ilmunya, buat rujak misalnya. Buat rujak harus ada kacangnya, ya kan? Harus ada kacangnya, itunya. Kemudian buat rujak tak pakai kacang, tak pakai itu, pakai pasir. Jadi rujak kan enggak? Bukan rujak jadi. Artinya yang mau buat rujak harus pakai tahu ilmunya rujak. Sebagaimana yang tadi, man arada dunya fa alaihi, man arada kabai rojak fa alaihi bil ilmi rojak. Harus tahu ilmu. Ya. Jadi tulisan sampean itu menjadi bukti bahwa sampean tahu nulis, punya ilmunya mana. Jadi sekarang ciptaan Allah yang tampak di sini jadi bukti bahwasanya Allah ilmu. Jelas? Masuk ilmu hayat Allah Ta'ala. Sifat hayat itu satu-satunya sifat yang tidak punya sifat mani, yang tidak mempunyai ta'alluq, hubungan. Ya kan? Satunya sifat yang tidak mempunyai hubungan. Akan tapi sifat hayat itu sifat yang mengesahkan semua sifat-sifat mani. Kalau tidak hayat, tidak akan kudrat. Ada orang bajingan, orangnya gagah, perkasa, angker. Kalau mukul satu kali bisa mati. Tapi dia artinya sudah mati. Angker tak? Takut tak sebenarnya?
takut dipukul. Enggak. Orangnya sudah kebisaannya sudah habis. Kudratnya sudah habis. Ilmunya mau nanya sama orang mati. Tidak waras. Oh beliau orangnya alim. Karena dia alim saya bawa kitab mau nanya ini apa. Orangnya sudah mati. Tidak waras. Ilmunya sudah habis. Ketika orangnya sudah wafat, ilmunya sudah habis. Dan sekarang Allah wajib ilmu, wajib kudrat, wajib iradat, wajib kalam, wajib basar, wajib sama. Maka berarti Allah adalah Allah wajib. Kan tak mungkin mempunyai sifat kudrat, tak mungkin mempunyai sifat ilmu, tak mungkin mempunyai iradat kalau tidak jelas. Jelas. Setelah ayat adalah sama basar. Sekarang bahas masalah sama dan basar. Masalah sama basar, ya, sama basar. Hubungannya sama basar adalah semua yang ada. Semua yang ada dihubungi oleh sama. Semua yang ada dihubungi oleh basar. Jadi Allah mendengar pada semua yang ada. Allah melihat pada semua yang ada. Jadi bukan hanya mendengar pada suara, tadi mendengar pada semua yang ada. Bukan hanya melihat pada yang berbentuk, tapi melihat pada semua yang ada. Jelas. Jelas. Buktinya, ya kalau misalnya tidak sama, itu kurang apa? Dalil syar'inya bahwa sami'un, Allah juga sama. Allah juga sama. Mungkin lebih singkat karena agak malas ya. Allah kalam. Kalam Allah, kalam yang tidak berhuruf tidak bersuara. Kalam yang tidak huruf tidak bersuara. Kalam. Buktinya bahwasanya Allah kalam. Kalau tidak kalam, berarti punya kurang bisu. Dan biar saja bisu kurang, apalagi Allah. Allah Maha Tinggi. Jadi Allah jelas kalah, nanti bisa ditanyakan ya. Kalau misalnya dia mau tanyakan, silahkan ditanyakan nanti. Namun kesimpulan akhir daripada kitab ini semua, artinya kitab ini ketika kita kaji, alhamdulillah saya sendiri dengan mengkaji kitab ini mendapatkan kemudahan. Di situ dijelaskan suatu hal yang mudah. Tidak banyak bertele-tele, tidak banyak menjelaskan A, B, C, tidak langsung pada itu. Jadi kesimpulannya kita, ya, kita orang yang beriman, yang merasa santri, santri harus makrifat. Jadi harus makrifat karena itu harus. Sifat-sifat yang demikian yang sampean kaji tadi semuanya menjelaskan bahwasanya Allah adalah al-ma'bud bihaqqin. Kenapa? Karena kalau tidak bersifatan dengan sifat yang gabril tadi satu pun tidak ada, berarti tidak al-ma'bud. Wujudnya ada, tidak al-ma'bud. Kalamnya ada, tidak al-ma'bud. Sifat anunya, sifat kudratnya tidak ada, tidak al-ma'bud. Intinya al-ma'bud bihaqqin fil wujud adalah zat yang bersifat yang wajib bersifat dengan sifat tersebut. Jelas? Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf karena waktu agak malam, saya masih nanti kemudian lagi langsung tidak ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh simpulkan dari tadi kata beliau bahwa nador itu penting. Jadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita nador? Jadi kalau yang masih belum nador bisa nanti ke kamarnya itu pikirkan. Kok mau nador? Baik, langsung saya buka dialog.
Ini silahkan yang mau bertanya 3 orang. 1, 2, satu lagi. Iya, itu yang pakai kopiah hitam. Minta tolong kepada operator kalau ada mic lagi. Kalau tidak mungkin bisa mendekat biar bisa didengar. Silakan yang tanya tadi. 3 pertanyaan ya. Jadi saya harap 1 orang itu 1 pertanyaan. Silakan mungkin yang mau bertanya maju ke depan ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan di sini masalah tentang takdir. Kan di situ di dalam kan takdir ada takdir muallaq, takdir mubram. Ketika seorang itu sudah ditakdirkan mati dalam di tahun sekian, kemudian tapi di situ kan menyalahi terhadap syaratnya begitu. Ketika sudah ditakdirkan untuk mati di umur 85 sampai 65, kemudian kalau di situ masih ada penambahan umur lagi, apakah di dalam masalah takdir di sini masalah takdir penjelasan takdir muallaq dan mubram di sini bagaimana begitu? Contohnya seperti beliau almarhumah Kiai Haji Nawawi, kan beliau katanya dulu ketika hampir wafat, kemudian ditangan mendekat Israel, dan kemudian dijegat oleh Kiai Khalil. Nah, itu apakah di situ memang takdir masalah seperti itu apa bisa diubah ataukah gimana? Gitu. Apakah menyalahi kudrat yang sebelumnya? Ya. Apakah begitu? Iya. Oh iya. Kemudian apakah adanya Al-Qur'an, adanya asbabun nuzul itu menjadi penyebab terhadap turunnya Al-Qur'an? Iya, sip. 2 ya. Ya. Silakan dikasih ke yang satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebentar 2 pertanyaan. 2 kali 3, 6 kemarin. Ya, 1 saja mungkin, 1 saja. Yang paling ingin ditanyakan saja. Yang paling ingin saya tanyakan adalah, jadi yang ini di qauli ta'ala wa kallamallahu Musa taklim. Jadi yang kita ketahui bahwasanya di dalam akidah kita mengatakan bahwasanya kalam Allah itu laisa bisawtin wala biharfin. Kemudian ternyata kalau memang dikatakan itu Nabi Musa ini kalamu, maka seharusnya di sana itu adalah Nabi Musa bisa mendengar suaranya Allah. Nah, kemudian ternyata setelah kami kaji kembali, ini di dalam kitab Hasan Shawi dan di dalam kitab Ma'man Minad Dolana, ini ternyata ada tutorial, rasanya kayak itu. Ialah azalul ijab, izalatul ijab. Nah, pertanyaan kami adalah, kalau memang ternyata di sana itu Nabi Musa bisa mendengar suaranya Allah dengan izalatul ijab, apa tidak mencela terhadap sifat kalamullah yang lain sehari wal bisawti? Bisa dipahami? Siap, saya dimengerti. Sudah ya. 1 kali lagi, yang tadi satu lagi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. dari di sini sifat-sifat ini ada beberapa yang masih kurang kami pahami, yaitu masalah tentang sifat ilmu dan sifat kalam. Yang mana kedua-dua sifat ini kan taluknya itu kepada wajibat, mustahil dan jaiz. Tapi perbedaannya adalah bahwa kalau kalam ini taluknya taluk dalalah, dan sifat ilmu ini taluknya taluk ingkisar. Jadi mohon pengarahannya tentang masalah taluk dalalah dan ingkisar. Soalnya masih agak terputar-putar ya. Siap. Oke, itu saja mungkin ya. Jadi dari 3 orang ada 4 pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah
Bagaimana jika kemudian ada orang, katakanlah ditakdirkan kan ada taluk, katanya tadi taluk apa namanya, ngobrol dan juga ta'aduk, apa satunya, muallak dan ngobrol ya. Kalau ada orang misalkan ditakdirkan dia itu umur 60, lalu karena dia misalkan melakukan silaturahmi, karena silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, lanjut ngobrol. Ternyata katakanlah begitu singkatnya, apakah itu kemudian menyalahi qudratullah, atau apakah itu bisa kita katakan tidak sesuai dengan ketentuan sebelumnya? Ya, langsung saja. Jadi masalah kodok muallak, ya, kodok mukroh, kalau dikatakan bahwasanya kodok mukroh itu bahasa kasarnya tidak bisa dibaca hanya dengan Allah, karena mesti digantungkan pada sesuatu, kan begitu kan? Seperti contoh doa panjang umur, atau ada hadis Nabi bahwasanya yang mengatakan orang yang, kan begitu kan, orang yang silaturahim akan diberikan kepanjangan. Tahun ini tapi sudut bin nikah, orang yang menikah akan dimudahkan rezekinya kepada oleh Allah Subhanahu. Berarti kalau enggak nikah dipersulit, kalau nikah akan diubah menjadi dipermudah, akan-akan kan demikian, ya kan? Ulama itu berbeda pendapat masalah umur. Ada yang mengatakan, kata ulama, yang dimaksud panjang umur adalah keberkahan. Artinya umurnya juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya sedikit sama dengan yang panjang. Pertanyaannya, apakah kalau tidak berubah tidak akan berkah umurnya? Kalau tidak berkah tidak akan berkah umurnya. Kan juga sama-sama keberkahan umur juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Untuk berdoa juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sambian umurnya tetap, namun sampian akan sampai pada umur sampian dengan berkat doa sampian. Kan doa sampian juga ditentukan oleh Allah Subhanahu, sampai ditakdirkan bahwasanya tengah malam nanti dia akan berdoa, sehingga doanya akan menyampaikan umurnya pada ini. Ya emang umurnya di situ. Doanya juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang meleset dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan diringan, itu malam. Main ke pohon, jatuhnya pasti tidak akan tak jatuh. Namun bisa jadi dengan doa sampian sampai akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terlalu sakit. Tengah makan botol, tak terlalu sakit. Ya macam begitu. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan sampean berdoa juga ditakdirkan. Jadi takdir Allah pada yang kejadian sampean nanti, doa sampean ya, takdir doa sampean oleh Allah itu ditakdirkan. Jadi sampean akan berdoa jam sekian, sehingga dengan doa tersebut sampean akan begini, lah begininya juga ditakdirkan, doanya juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang meleset. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang apa tadi? Yang kedua dari yang pertama, asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul itu apakah yang menyebabkan Al-Quran itu turun? Asbabun nuzul, Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mulai Nabi Muhammad SAW. Artinya diturunkan ketika Nabi ada masalah, ya, ada penyebab kemudian turun ayat, bukan waktu itu. Artinya asbabun nuzul emang menjadi sebab turunnya ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, asbabun nuzul, sehingga Quran, ayat demi ayat Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks. Kalau tak sesuai dengan konteksnya, ya tak cocok. Sampean mengatakan tidak boleh
Konteksnya bukan masalah boleh dan tidak boleh. Masalahnya apa? Orang lagi makan, lagi minum, makannya makan makanan sendiri, terus minuman sendiri, terus mengatakan suatu atau mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan. Artinya, ya, jelasnya asbabun nuzul emang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut, tapi bukan dengan turunnya Quran. Namun turunnya Quran satu persatu lewat malaikat Jibril sesuai dengan konteks yang ada. Kalau Quran memang oleh Allah SWT yang turunkan bilang, makanya ada kata-kata 17 Lailatul Qadar, kan begitu. Di situ Allah SWT nuzul Quran. Kalau kata orang Madura nuzul Quran, dituliskannya Quran kepada Lauh Mahfuz. Jadi Quran sebab nuzul tidak menjadi penyebab datangnya Quran, turunnya Quran, tapi menjadi penyebab turunnya ayat demi ayat Quran pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Quran turun sesuai dengan konteks yang ada. Jelas. Kemudian yang pertanyaan ketiga tentang Nabi Musa itu dibuka hijabnya, kemudian bisa mendengar kalamullah. Jadi apa yang didengar oleh Nabi Musa sebenarnya? Apakah suara atau apa? Kalau suara berarti itu seakan-akan merusak sifat kalamullah itu sendiri. Masalah kalamullah, tetap kalamullah, ya, yang wajib kita jadikan apa ya, kunci dalam hati kita. Kalamullah, kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada awal, tidak ada satu, ya. Masalah Allah Subhanahu wa taala kallama Allah Musa taklima, Allah berkata atau Allah mendengar, Nabi Musa mendengar firman Allah ketika di gunung Sinai. Mana? Berhina. Mendengar. Katanya jelas pendengarannya. Tapi bukan mendengar sebagaimana kita mendengar. Tetap bila kaifiyatin walan hisarin, tetap bila awalin wala akhirin. Bagaimana? Tidak bagaimana. Ya, bagaimana? Tidak bagaimana. Karena bagaimana itu ciptaan Allah. Sebelum bagaimana Allah sudah tahu. Sebelum bagaimana Allah. Jadi tetap Allah mendengar firman Allah. Iya. Agar Nabi Musa mendengar firman Allah. Iya. Tapi tetap bila kaifiyatin wala hisarin. Kemudian tadi yang menanyakan Quran. Dilalah, masalah dilalah. Jadi ilmu dengan kalam itu kalau ilmunya mana tuh Quran? Kalau kan ya tadi, yang kedua, yang kayak Quran tadi. Ya, sebut nuzul tadi. Kalam Quran, kalam Allah. Bukan, itu kalau yang kalam itu pertanyaannya adalah apa perbedaan antara dalalah inkisah dengan dalalah apa tadi? Ta'alluq dalalah dengan ta'alluq inkisah, maaf. Jadi kan tadi masih belum selesai ya masalah kalam Nabi Musa, ya, kalam Allah kepada Nabi Musa ya. Kan seakan-akan kalau sampean pahami bahwasanya Nabi Musa itu mendengar kalam Allah. Seakan-akan yang berhuruf, bersuara kan begitu. Ya kan? Berhuruf, bersuara. Sebagaimana yang ada di Quran, seakan-akan begitu. Jelaskan jelas-jelasnya kan begitu. Tetap kalamullah bila kaifiyatin, bila disun. Bagaimana Allah yang tahu. Dibuka hijabnya Allah yang membuka. Jadi Allah yang tahu bagaimana Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak sama dengan sebagaimana Allah berbicara, sebagaimana kita berbicara dengan antum. Antum mendengarkan, saya bicara tidak sama. Tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada awal, tidak. Lantas bagaimana dengan Quran? Kata ulama, Quran itu tutlaku ala maknanya. Quran itu dikatakan pada dua makna. Ada kalamullah fil qadim. Kalamullah al-qadim itu Quran. Ada kalamullah al-munzil ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalamullah al-qadim.
Kalamullah al-qadim sebagaimana yang dijelaskan. La apa? Bila sautin wala harfin wala hisari. Bila awalin wala akhirin. Itu kalamullah. Adapun masalah Quran bagaimana? Quran ada yang kalamullah fil azal sebagaimana tidak bersuara, tidak berhuruf dan lain-lain. Ada kalamullah al-munzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran seperti itu juga kalamullah. Tapi al-munzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi itu Quran yang sampean baca sekarang. Itu kalamullah yang Allah turunkan telah makhluk. Jadi kalamullah yang Allah turunkan telah makhluk. Kalamullah. Jadi tidak boleh mengatakan Quran itu bukan kalam. Quran itu kalam. Tapi yang Allah turunkan kepada telah dengan seperti itu. Dengan bahasa Arab seperti itu Allah turunkan. Terus permasalahannya, apakah Quran itu baru? Kata ulama, di situ Sayyid Muhammad mengatakan, kalamullah al-munzal ala nabiyina Muhammad, Quran seperti itu, yang bertulis berhuruf seperti itu. Itu makhluk. Namun, perhatikan kata Sayyid Muhammad yang Al-Malik Al-Hasani, namun tidak boleh dikatakan bahwasanya itu Quran makhluk, tidak boleh. Kecuali di makom taklim. Nah, seperti ini kan makom taklim. Kecuali dalam makom belajar. Kenapa? Kalau Quran seperti itu dikatakan makhluk, maka yang akan terjadi kalamullah fil azal al-qadim juga dinamakan makhluk. Itu kata Sayyid Muhammad. Sama-sama kalamullah. Itu kalamullah ini. Jelas? Yang terakhir, ilmu dengan kalam. Ilmu itu ta'alluq intisab, kalam itu ta'alluq dalalah. Ya. Ilmu itu ta'alluq intisab. Kenapa disebut ta'alluq intisab? Dengan ilmu tahu. Sampai ini warnanya apa? Putih. Kenapa? Karena tahu putih seperti ini. Kalau tahunya putih seperti ini, sampai nyangkanya ini bukan putih. Ya kan? Itu intisab. Jelas? Jelas kan? Ini intisab. Kalau kalam ta'alluq dengan kalamullah kita tahu, oh ini hak, oh ini batil. Jelas? Sudah. Mungkin langsung di sesi pemberian ijazah dari narasumber kepada peserta sebenarnya. Silakan. Dapat berkah daripada guru saya, pastinya saya enggak berhak untuk menjadikan. Namun kata guru saya, enggak apa-apa, ijazahkan bil qiraah saja. Jadi karena saya membaca, maka diijazahkan bacaan. Ya. Dan saya mengijazahkan atas perintah daripada guru saya. Semoga dengan mentaati guru pada Allah SWT kita diberikan berkah. Ya, sebagaimana yang tadi ilmu kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berjalan sampai akhir hayat sesuai dengan ilmu yang kita kaji. Amin Allahumma. Jadi saya ijazahkan bil qiraah kitab ini kepada antum semua. Hadis teguh. Dan sekalian, jadi kita juga mungkin bisa minta doa sebagai penutup acara kepada narasumber mumpung beliau ada di sini, karena beliau jarang ke pondok pesantren Sugagiri. Namun sebelum itu saya selaku pembawa acara, mohon maaf, saya moderator dan mewakili pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan baik itu disengaja atau tidak disengaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya doa saya maaf apabila tadi pembahasan kurang puas atau ada yang salah, karena saya manusia dan saya juga sama-sama belajar sama dengan saya.
Karena saya masih santri sebagaimana sampean. Saya masih bodoh sebagaimana sampean. Jadi kalau ada salah daripada pembahasan saya atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Ya. Harapan saya hanya menuruti perintah daripada sang guru. Semoga dengan menuruti akan ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al mujtama'ana wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.